Selamat siang sahabat Mulia Hati. Hari ini bersama saya Host Fitriana. Di sini kami akan bahas tentang apa itu nyeri dada. Sebelumnya terima kasih kepada Rumah Sakit Mulia Hati yang telah memberikan wadah sharing kepada masyarakat melalui podcast seperti ini. Hari ini kita bersama pakar spesialis jantung yaitu Dr. Sigma yang telah bergabung bersama di Rumah Sakit Mulia Hati. Dokter, kan jadi momok ya dok di masyarakat saat ini. Apa itu tentang nyeri dada? Apa sih perbedaan dari nyeri dada biasa sama nyeri dada yang bisa mengakibatkan serangan jantung, dok? Nah, itu menjadi pertanyaan yang menarik ya untuk saat ini yang ingin kita bahas dan ingin kita lakukan edukasi ke semua masyarakat ya, agar yang pertama masyarakat tidak panik ya, kalau nyeri dada seperti ini apakah ini nyeri serangan jantung atau bukan. Nah, sebenarnya ada tanda-tanda khusus nih kalau serangan jantung, itu ada tanda khasnya ya. Kalau nyeri dada serangan jantung biasanya dia terjadi di nyeri dada sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Karena letak jantung kan sebelah kiri, jadi nyeri dadanya sebelah kiri. Biasanya nyeri dadanya menetap ya, menetap lebih dari 20 menit. Nah, ini biasanya disertai tembus ke punggung, ke tangan, ke leher gitu ya. Nah, dia nyeri dadanya ini akan membaik dengan istirahat. Nah, kalau sudah istirahat dia akan membaik. Atau apabila ada pasien yang sudah biasa kontrol jantung, dia akan tahu nih, oh saya nyeri dada nih rasanya. Nah, dia akan memberikan obat yang namanya nitrat. Nah, itu atau kita biasanya sebutkan isosorbit dinitrat. Nah, itu biasanya diminum di bawah lidah. Kalau dia perbaikan, itu merupakan salah satu khas dari serangan jantung gitu. Nah, untuk serangan jantung itu sendiri ya, kita harus apa sih yang kita harus kerjakan kalau pasiennya itu di rumah gitu ya kan. Nah, kalau pasien itu kita di rumah ya, yang pertama kita harus segera mencari pertolongan. Kita bisa telepon ke IGD gitu ya, agar pertolongannya lebih cepat ya, karena dari serangan jantung itu kan ada golden periodnya. Nah, kalau nyeri dada yang biasa gimana? Nah, nyeri dada biasa itu biasanya dia nggak khas nih, ya bisa kanan, bisa kiri gitu ya. Biasanya dia kalau dengan istirahat sama aja rasanya, ya. Terus apabila dipakai gerak aktivitas dia akan memberat, tambah memberat gitu. Nah, itu biasanya khasnya ya. Jadi nyeri dada untuk serangan jantung itu ada tipikalnya memang ya. Dia nyeri dadanya menetap, menjalar ke punggung ya, membaik dengan istirahat dan pemberian nitrat gitu ya. Nah, itu biasanya khasnya nyeri dada untuk jantung. Nah, selain itu kalau dia dipakai gerak tambah sakit, nyeri dadanya kanan kiri nggak jelas, nah itu biasanya otot, lebih ke otot gitu. Iya. Oke, dok, sebelumnya ya dok, kalau semisal nih ada serangan jantung yang di rumah ya dok, itu bagaimana ya dok sebagai keluarga untuk tata laksananya dok? Kalau kita yang pertama kalau serangan jantung di rumah, yang pertama kita tidak boleh panik ya, yang pertama. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan? Minta tolong segera, jangan memberikan keputusan sendiri, apalagi kita panik nyetir sendiri, nah itu nggak boleh ya. Kita harus minta tolong ke tetangga atau segera untuk dibawa ke rumah sakit ya. Pasien harus diistirahatkan dengan tenang, kalau ada oksigen baru kita berikan oksigen ya. Setelah nyampe ke rumah sakit baru kita bisa tata laksana, kita bisa rekam jantung, kita bisa berikan obat-obatan, kita bisa berikan untuk anti nyeri ya, sesuai dengan indikasi pasien tersebut. Gitu. Dok, ini kan baru tren ya dok, di usia muda setelah olahraga ya dok, biasanya itu terus langsung meninggal ya dok. Itu tuh apa juga serangan jantung ya dok? Nah, ini adalah hal yang menarik ya, terutama kan lagi momok tuh artis-artis yang habis olahraga tiba-tiba serangan jantung, sepak bola meninggal, atau ada atlet yang badminton tiba-tiba meninggal. Nah, ini sebenarnya untuk apakah itu jantung atau bukan ya, kemungkinan besar memang iya gitu. Tapi jantung yang seperti apa yang bisa mengakibatkan tiba-tiba itu dia serangan terus tiba-tiba meninggal. Nah, biasanya itu adalah aritmia. Aritmia itu apa sih? Aritmia itu jadi irama yang tidak semestinya yang berada di pasien tersebut ya.
Jadi ada irama-irama yang mematikan tuh hanya ada dua ya. Yang pertama ventricle fibrilasi, yang kedua adalah ventricle tachycardia. Biasanya ada itu. Nah, bagaimana dok caranya untuk biar kita bisa tahu apakah ada aritmia malignan atau tidak? Nah, itu yang paling gampang adalah dengan treadmill test ya. Kalau dari EKG biasa memang kita tidak menemukan apa-apa, belum tentu dari treadmill test kita dapatkan sesuatu. Kenapa kok treadmill test? Iya, karena treadmill test itu dikerjakan kan kita dipasang rekam jantung tuh. Kita harus harus lari di treadmill. Jadi jantung kita dipacu biar bekerja. Nah, disitulah kita rekam. Apakah saat bekerja keras si jantung ini menimbulkan aritmia atau tidak? Salah satunya bisa dengan itu. Jadi gitu. Harus untuk penata laksanaan itu harus banyak ya dok, untuk usia-usia apa itu untuk olahragawan itu loh dok, tesnya dan sebagainya gitu ya dok. Iya, harusnya memang harus ada general check up yang dia khusus arahnya ke jantung. Iya. Dokter, serangan jantung itu apakah bisa sembuh dengan total ya dok? Nah, itu gini, untuk serangan jantung itu sendiri punya golden period ya, namanya time is muscle ya. Semakin cepat kita tangani, maka hasilnya akan semakin baik. Lah, golden periodnya ini antara 0 sampai 6 jam. Semakin dia lama, maka otot-otot jantung ini akan semakin rusak. Makanya akan semakin susah kita mengobati dan mengembalikan fungsinya. Tapi kalau kita berada di golden period 0 sampai 6 jam dan kita ditata laksana terapi dengan baik dan kita misalnya nih ada serangan jantung, kita pasang yang namanya kalau orang bilang pasang ring dan ringnya memang berhasil, biasanya dia akan pemulihannya lebih cepat daripada yang sudah melewati golden period. Apakah bisa sembuh total? Ya kalau jantung itu kita tidak mengatakan itu sembuh, tapi kita mengatakan pasiennya terkontrol dengan baik. Iya. Ada beberapa penyakit yang bisa mengakibatkan serangan jantung nggak dok? Misalnya dari penyakit darah tinggi itu bisa. Nah, jadi gini, untuk jantung itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jantung itu dia adalah akibat dari sesuatu. Misalnya ya ada faktor resikonya. Misalnya pasien smoker atau merokok ya. Terus dia pasiennya punya riwayat tensi tinggi, kemudian punya gula, atau punya stroke. Nah, dari semua penyakit itu merupakan salah satunya faktor resiko dari jantung. Jadi jantung koroner itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada orang bilang, dokter ini pasiennya itu bapak saya itu tidak ada riwayat sakit apa-apa dok. Kok tiba-tiba kena jantung koroner? Nah, kita harus cari tahu nih, apakah tensinya terkontrol atau tidak ada gula sebelumnya atau tidak, pernah riwayat stroke atau tidak, riwayat smoker atau tidak. Misalnya pasiennya sehat-sehat aja tapi riwayat smoker 5 tahun, nah itu merupakan faktor resiko sebagai jantung koroner. Perilaku ya dok ya. Iya, terutama itu betul. Kadang juga itu ya dok ya, konsumsi makanan itu juga mempengaruhi enggak ya dok? Gini, kalau untuk konsumsi makanan itu kan yang bisa mengakibatkan serangan jantung itu kan kalau yang mengandung kadar kolesterol yang tinggi ya, dok, ya. Tapi selama kita tidak memakan kadar kolesterol yang tinggi, kolesterolnya biasa-biasa aja, normal-normal aja sih, ya semoga tidak ada serangan jantung ya. Iya gitu. Biasanya kalau serangan jantung itu lebih ke usia yang apa ya dok? Menyerang itu dok? Kadang serangan jantung itu tidak mengenal usia ya dok ya? Tidak mengenal usia, tapi dia lebih mengenal pasien ini ada faktor risiko atau tidak. Banyak kok pasien yang misalnya usianya 30 tahun gitu ya, masih muda, tapi pasiennya smoker berat, pasiennya ada riwayat kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, itu juga merupakan faktor resiko. Jadi dia nggak mengenal usia. Kadang ada yang usianya 50 tahun sehat-sehat aja ya ada gitu. Karena kan kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu ya dok, perilakunya juga seperti itu ya dok ya. Terus makan makanannya juga seperti itu ya dok. Kebanyakan junk food, natriumnya tinggi, bikin hipertensi mengakibatkan serangan jantung koroner. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya dok ya. Dokter, sama apa lagi ya dok yang kadang kan anak kecil itu dok, itu kan juga ada yang kena jantung bawaan itu dok, itu berbeda ya dok ya?
Nah, Kadang kalau jantung bawaan itu biasanya terjadinya saat diketahuinya saat pasien itu baru lahir ya. Nah, kita harus bisa membedakan apakah dia itu biru atau tidak. Iya. Nah, itu ada dua ya. iya, Dok. Jantung bawaan itu ada dua, dia yang tipikalnya biru atau tidak. Nah, kalau itu harus ada pemeriksaan khusus. lebih Kita khusus ya, Dok. nggak akan tahu nih, oh ya kemungkinan Iya, Dok. kalau dia tiba-tiba lahirnya biru ya kemungkinan dia adalah penyakit jantung bawaan yang tipikalnya memang sianotik Sianika. ya, yang memang warnanya warna biru, dan itu iya. ada tata laksana khusus. Iya. Nah, bisa nggak Dok kalau lahirnya sehat-sehat aja ternyata ada Iya. jantung bawaan? Bisa jadi mungkin baru taunya kok, oh anak saya usianya 3 tahun tapi tumbuh kembangnya kok terlambat Iya, gitu Dok. ya. Iya. Ya bisa dicari tahu dengan salah satunya dengan USG jantung atau ekokardiografi. Gitu. Mungkin ada sahabat yang di luar sana ingin bertanya atau mungkin kameramennya ingin bertanya tentang nyeri dada. Nyeri dada ya, Dok. Kita silahkan. Iya. Ada pengaruhnya nggak Dok sama apa yang kita makan sehari-hari? Kalau kita makan tentunya ada ya. Apalagi kita kan sekarang di era yang semuanya tuh serba Seperti instan ya. instan ya, Dok. Dan kita Iya. itu anak-anak zaman sekarang tuh suka Iya, suka jajan. jajan Nah, ya, Dok. yang perlu kita ketahui adalah makanan-makanan yang junk food ya, Iya, Dok. yang siap saji itu memiliki kadar natrium yang tinggi ya. Nah, apa sih dampaknya kalau kita makan junk food terlalu banyak Iya, atau iya. natrium terlalu banyak? Itu efeknya dia bisa akan meningkatkan tensi kita, tekanan Iya, darah Dok. kita semakin meningkat ya. Jadi kadang orang bilang, dok saya nggak pernah punya tensi tinggi nih dok, iya. tapi memang lifestyle-nya nggak bagus gitu. Tiba-tiba dia punya tensi tinggi, nggak kerasa, Kerasa, tiba-tiba iya, tahu-taunya serangan jantung. Loh dok saya nggak pernah sakit, tapi Iya. memang pola hidupnya Karena kurang pola hidup ya, bagus. Iya. Terus misalnya dia suka makanan yang lemak tinggi ya. iya. Lemak tinggi misalnya apa, jeroan. Nah, itu kan lemak tinggi ya, apalagi iya. anak-anak zaman sekarang tuh Sekarang suka suka. makan sate plus jeroannya dan macam-macamnya, itu kan kolesterolnya Iya. tinggi. Kolesterol yang tidak Iya. terkontrol itu juga akan mengakibatkan serangan jantung koroner. Oh, Gitu, iya. Kalau untuk konsumsi kopi itu Dok, Iya, Dok. Kopi itu diperbolehkan ya. Tapi, Jadi iya, Dok. kata orang, aduh kalau kopi nanti serangan jantung. Iya, kebanyakan, Bukan, Dok. kopi tidak mengakibatkan serangan jantung ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kopinya harus murni ya. Jangan pakai tambahan gula. Kenapa? Kalau ada tambahan gula nanti nggak jadi serangan jantung tapi jadi diabetes Iya, ya toh. Iya. Kopi itu boleh, tapi memang dia ada batasannya dalam minum kopi. Maksimal itu dalam minum kopi 2-3 kali sehari, itu maksimal. Kalau kita minum kopinya lebih dari itu akan mengakibatkan denyut jantungnya dia akan meningkat. Membawa kita itu takikardi Iya, dah iya, bahasanya iya, itu. iya, Jadi iya, bikin iya, deg-degan. deg-degan. Saya kalau minum kopi deg-degan ya, mungkin yang diminum kadarnya terlalu banyak gitu. Iya. karena saat ini ya Dok, untuk anak-anak muda itu kan sebenarnya main ke Iya, Iya, coffee nah shop, iya, itu. Dok. Pasti banyak sering yang Nah, ke situ ya, apalagi Dok, ya. sekarang kalau Iya. kopi shop itu kan rata-rata kopinya bukan kopi murni ya, jadi ada tambahan Tambahan, creamer, ada tambahan macam-macam ya, Iya. brown sugar Iya. gitu, sehingga dia kalorinya banyak. Terus, nah itu yang Yang bikin tidak bikin ya, bagus Dok, itu ya. penumpukan gulanya terlalu banyak kalau diminum jangka waktu yang lama. Takutnya nanti jatuhnya diabetes Diabetes. mellitus ya. Karena Jadi bisa mengakibatkan salah komposisinya satunya itu. resiko ke Serangan jantung jantung. juga. Iya. Gitu, kira-kira ada yang mau bertanya? masih ini ada yang Sahabat bertanya Nyeri Hati. Dokter. Ini Instagramnya bagus namanya Dokter. Underscore makin kurus. Oh, gitu. Oke. Iya, 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 iya. Ini iya. tanya gini Dokter, kalau nyeri dada sebelah kiri itu apa termasuk gangguan dari jantung ya Dok? Terima kasih. Nah, itu Iya, menarik juga. ya. Iya. Apakah kalau nyeri dada sebelah kiri Kiri, selalu iya. serangan jantung? Jadi nyeri dada itu ada yang tipikal, ada yang non tipikal ya. Yang tipikal tuh apa ya? Yang tipikal tuh ya salah satunya yang disebutkan tadi. Tadi ya, Dok, ya. Nyeri dada sebelah kiri ya, dia akan selalu Tembus ya, tembus Dok. ke punggung, ke lengan, ke leher ya. Dia disertai keringat dingin. Keringat dingin Nah, ya, itu Dok. dia khasnya serangan jantung ya. Nah,
kalau ada nyeri dada yang kiri yang menjalar kemana-mana itu dan dia membaik dengan istirahat atau dengan pemberian nitrat, nah itu khasnya jantung. Ya, ada juga nyeri dada yang tidak tipikal untuk dia serangan jantung ya. Ini namanya antipikal. Nah, apa sih yang atipikal biasanya ya? Orang akan menyebutnya, "Dok, saya tuh sakitnya bukan nyeri dada kiri, tapi sakitnya itu kadang ulu hati ya, ulu hati." Banyak nah, Dok, ya. ulu hati Dok, rasanya sakit. Nah, kalau nyeri dadanya atipikal, memang kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya dengan rekam jantung. Bisa nggak Dok nyeri dada kalau yang ulu hati itu Dok, itu merupakan salah satu dari serangan jantung? Bisa. Kenapa? Karena jantung itu posisinya kan seperti ini, dia ada yang atas, ada yang bawah. Nah, yang inferior ini dia berdekatan dengan jantung. Jadi sulit kita mau membedakan apakah itu serangan jantung atau memang murni dari asam lambung. Nah, itu biasanya kita sulit. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kalau dia serangan jantung pasti ada faktor resikonya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, apakah dia ada obesitas ya, betul itu namanya apa, antikurus, makin kurus ya. Salah satunya obesitas, diabetes mellitus, stroke, smoker ya, hipertensi. Nah itu pasti akan ada faktor resikonya. Nyeri dada itu tidak bisa muncul tiba-tiba, itu tidak bisa, pasti akan butuh waktu. Iya, karena banyak masyarakat ya Dok yang mengeluh nyeri di perut sampai menjalar ke dada, tembus seperti itu. Kadang kan khawatir ya Dok, ini serangan jantung atau bukan, seperti itu Dok. Itu yang harus kita lakukan adalah check up, bagaimana sih rekam jantungnya, bagaimana sih cek laboratnya, ekokardiografinya bagaimana. Nah, saat itu semuanya tegak, baru kita bisa tata laksana dengan baik gitu. Kadang juga ada yang ngerasa itu ya Dok, kadang masyarakat ya Dok, kadang tuh udah panik ya Dok. Rata-rata panik duluan nih, serangan jantung atau bukan. Sebenarnya kalau panik itu ya wajar-wajar aja ya, tapi kalau misalnya memang nyeri dadanya khas atau tipikal yang seperti sudah kita sebutkan, maka yang harus kita lakukan adalah minta tolong segera untuk dilakukan check up ke rumah sakit. Gitu. Kan kadang itu Dok, kita kan kalau terasa dada sebelah kiri kita kan harus buru-buru ya Dok itu tuh jarak waktunya itu gimana Dok? Kan kadang ada yang rumahnya jauh, terus tata laksana di jalan itu bagaimana ya Dok? Jadi gini, kalau kita mengeluh nyeri dada, sebaiknya cari rumah sakit yang terdekat dulu ya. Kita nggak boleh nih pilih-pilih, saya maunya di rumah sakit yang jauh kalau rumah sakitnya bagus. Jangan. Ya, kita ke yang terdekat dulu, dipastikan serangan jantung atau bukan, sehingga tenaga medis bisa memberikan rujukan ke rumah sakit yang tepat. Yang penting apa itu Dok? Sesuai penanganan dulu ya Dok, dapat penanganan awal, harus istirahat, dapat oksigen, dapat nitrat, dapat loading obat-obatan, kan gitu. Dokter, kadang itu kan kita itu kayak kurang tidur, kadang begadang, itu juga mempengaruhi nggak ya Dok? Kadang buat itu. Kalau begadang itu terus minum kopi kita, ya gitu Dok. Kalau kita terlalu banyak begadang itu memang efeknya itu kan tekanan darah naik, denyut jantung naik. Ya kalau berpengaruh ya akan berpengaruh semuanya tetap akan berpengaruh. Artinya kalau cuma begadang aja tapi dia nggak punya faktor resiko, ya mungkin jarak waktunya akan lama lah serangan jantung. Kalau dia begadang aja tapi pola hidupnya bagus-bagus aja nggak ada masalah. Ya kayak dokter gini ya, tiap hari dia begadang. Tapi kalau selama pola hidupnya bagus nggak ada masalah saya rasa. Berarti tergantung semua ya Dok. Betul. Ini yang tanya Dokter. Dr. Robin, spesialis bedah anak. Silahkan Dr. Robin. Halo Dokter. Halo Dok. Saya baca deh Dok. Assalamualaikum, izin tanya Dokter, kalau bayi baru lahir di eko nggak Dok? Misal kasus bayi artesia eko bagus, saya untuk eko buat lihat letak bifurcatio aortanya. Bifurcatio aorta, iya. Jadi izin Dok, Dr. Robin. Jadi sebaiknya kalau bayi baru lahir, idealnya itu memang dilakukan screening ekokardiografi. Ya untuk apa? Untuk biar kita tahu, oh pasien ini itu ada arah ke penyakit jantung bawaan atau tidak, gitu. Jadi memang idealnya begitu. Cuman di Indonesia ini kan
itu belum tercover ya. Di Indonesia itu kan mengcovernya itu kalau sudah ada keluhan baru di cover. Iya. Tapi idealnya apa? Idealnya ya bayi lahir harus tetap dilakukan screening. Apakah ada PFO? PFO itu kalau kita dengarkan bisingnya itu nggak dapat. Kenapa? Karena ASD-nya terlalu kecil. Iya, Jadi nggak dapat. Oh ternyata ada PFO-nya gitu. Oh ternyata ada TR melt-nya. Yang bising-bising sebenarnya kita nggak bisa dengarkan dengan stetoskop. Karena apa? Karena derajatnya terlalu kecil. Iya. Kalau sebaiknya di screening, dok, sebaiknya di screening dan saya siap melakukan dan membantu. Iya, Dok. Dokter Afin. Silakan ya, Dok. Semoga bisa, Dok. Semoga saya bisa membantu dokter untuk melakukan screening ke bayi yang baru lahir, Dok. Mungkin ada lagi? Ini tadi ada Wonogiri cuci segalanya ya. Oh, Wonogiri Cuci segalanya. Cuci unik ya, Dok, segalanya. namanya ya, Dok, ya. Bisa cuci rumah sakit. cuci rumah sakit. Oh gitu. Ya, ini tanya dok, kalau sering kaget ketika tidur, apakah termasuk gangguan jantung? Oh, ya, Dok. Boleh, Dok. Sering kaget saat Tidur. tidur. Jadi gini, kita harus membedakan kalau kaget itu apa sih? Iya. Jangan-jangan kagetnya cuma ansietas aja. Jadi kita kalau untuk pengen tahu ya, itu merupakan gangguan, salah satu gangguan aritmia atau bukan. Ya kalau misalnya kaget, dia ada rasa berdebar, ya kita harus segera ke rumah sakit, kita cek, kita rekam jantungnya. Ada gangguan irama Amalan apa tidak, gitu. iya. Kan beda nih, soalnya beda antara ansietas, dia Iya, Dok, cemas, panik ya, atau Dok. dengan berdebar. Misalnya dia kaget terus dadanya deg-degan, itu kan berbeda penanganannya. Ya, jadi kalau kayak gitu, bagaimana screeningnya yang dilakukan ya? Kalau misalnya keluhannya Iya. tidak membaik dengan istirahat, memang harus segera ke UGD. Kita pastikan, kita rekam Dapat jantung, terapi ya, kita Dok. lihat rekamannya apa. Ya, kalau rekamannya memang itu mengganggu ya harus kita terapi. Iya. Kita cari tahu Tahu dulu sumbernya. ya, Gitu ya. Kalau memang itu bermasalah dan kita perlukan ablasi ya kita ablasi, nggak masalah. Nanti kita kirim Iya. ke rumah sakit yang khusus. Berarti bisa kita tuh ablasi. harus itu ya, Dok, apa yang ada keluhan pada diri Iya, kita betul. harus bisa Kita harus aware Iya. terhadap apa yang kita keluhkan Keluhkan, iya. gitu. Jadi setiap keluhan itu memang ada spesifikasinya dan ada alat khusus yang untuk mengarahkan ini Iya, arahnya mau kemana iya. sih? Arahnya jantung koroner kah? Iya. Arahnya aritmia kah? Nah itu ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus. Jadi semuanya Iya. tidak bisa digeneralisir memang. Dokter Iya. dia tahu-tahu ini ya dok, udah akhir bulan jadi deg-degan ya. Itu iya, salah itu satunya. salah satunya. Iya. Baru putus cinta berdebar Berdebar bisa bisa, jadi. iya. Makanya kita harus membedakan apakah itu aritmia atau memang ansietas biasa. Iya. Gitu ya. Ini dari dokter Robin. Mbak. Oh, ya baik lagi, Nanti Dok. kalau saya ada pasien, bisa nggak diikuti Wonogiri dok? Siap, dokter. Kasus ekopagus buntu. Oke, siap, siap dokter. dokter. Insya Allah saya bisa Di sini sudah membantu bisa ya, ya. Dok ya, untuk Eko ya, Dok ya. Ini ada yang tanya dokter, namanya Yuliawan Putera. Izin tanya dokter, golden period pasien dari dada berapa dok? Nah, itu menarik ya. Terus dilakukan pemeriksaan HS stroke 1 tinggi, apakah tindakan harus PCI dok? Oh, untuk PCI ya. Mohon informasinya dok. Ya jadi gini, untuk golden period itu Ya. sendiri adalah 6 jam. 0 sampai 6 jam itu merupakan time is muscle. Jadi waktu yang paling bagus untuk kita memberikan tata laksana segera. Tergantung apakah itu di PCA atau enggak, itu tergantung ya. Tergantungnya gimana? Lokasi kita itu di mana? Apakah dekat dengan center PCI atau jauh dari center PCI? Kalau Dok. memang dekat dengan center PCI, kita bisa melakukan PCI segera. Tapi kalau memang jauh dari center PCI yang kurang lebih kita butuh waktu misalnya 5 jam yang tidak memungkinkan, ya kita harus segera fibrinolitik segera gitu. Nah, apakah troponinnya naik? Ya, biasanya kalau dia serangan jantung, dia troponinnya naik. Tapi yang perlu diingat, tidak semua troponin naik adalah serangan jantung Iya. gitu. Bisa aja dia sepsis, troponinnya Iya. juga naik ya. CKD troponinnya juga Oh, naik iya. ya. Bagaimana cara membedakan troponin itu naik karena Iya. serangan jantung atau bukan? Nah ya, kalau yang harus kita lihat adalah dari rekaman jantungnya selain troponin ya. Iya, Dok. Kita harus lihat dari rekaman jantungnya. Rekaman jantungnya ada evolusi atau enggak?
Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus melihat apakah ada mirror image nggak. Misalnya nih di anterior ada ST elevasi. Nah, kita lihat di inferiornya ada mirrornya nggak, ada ST depresinya nggak gitu. Biasanya kalau nyeri dada akibat serangan jantung, dia akan ada mirror image-nya di lead yang lain. Dan pasti akan ada evolusi. Gitu. Gitu? Oh iya. Dok, satu lagi dok, kadang itu kita merasakan nyeri dada ya dok, tapi tanpa beraktivitas, maksudnya nggak aktivitas sama sekali ya dok, tiba-tiba lagi main HP atau gimana kok tiba-tiba nyeri dada gitu, itu gimana ya dok? Yes, kalau kayak gitu ya, kita harus tahu. Jadi kan saya mengingatkan kepada teman-teman ya, nyeri dada itu banyak tipenya. Kita harus tahu itu nyeri dada tipikal atau antipikal yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita harus tahu kita ada faktor resiko apa gitu untuk menjadikan serangan jantung, sehingga kita bisa konsultasi dan kita mencari tahu apakah ini benar gitu serangan jantungnya, nyeri dadanya akibat serangan jantung atau karena otot ya. Tadi kan kita sudah banyak membahas ya bahwa jantung itu tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Iya. Terima kasih Dokter Sigma telah hadir pada podcast siang hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Mulia Hati yang telah bergabung di podcast hari ini. Semoga kita dapat bertemu ya dokter ya di podcast selanjutnya ya dokter ya. Oke, terima kasih kepada Rumah Sakit Mulia Hati yang memberikan wadah untuk kita sharing ilmu kepada masyarakat dan memberikan wawasan kepada masyarakat ya, agar masyarakat tahu kalau nyeri dada itu harus kemana gitu ya. Jadi lebih ya dok ya. Iya, jadi bisa lebih segera dibawa ke Rumah Sakit Mulia Hati. Mungkin gitu ya untuk podcast siang hari ini boleh ditutup. Iya, terima kasih sahabat Mulia Hati. Semoga kita bisa melanjutkan podcast-podcast yang lainnya. Terima kasih Dokter Sigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.